keempat akan dibahas tentang pengelolaan badan usaha milik negara. Nah, capaian pembelajaran apa yang diharapkan setelah mempelajari modul ini? Yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan rencana jangka panjang badan usaha milik negara. Yang kedua, diharapkan juga mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan rencana kerja dan anggaran perusahaan badan usaha milik negara. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penata usahaan penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara dan daerah. Nah, poin yang keempat adalah diharapkan agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan strategi pengelolaan badan usaha milik negara. Kita masuk kepada bagaimana proses menyusun dan apa saja yang dimuat dalam rencana jangka panjang. Apa yang hendak dicapai oleh badan usaha milik negara dalam jangka waktu 5 tahun ke depan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMN, maka direksi wajib menyusun rencana jangka panjang badan usaha milik negara. Dalam proses rencana jangka panjang, maka yang bertanggung jawab adalah direksi dan manajemen seluruh jajaran perusahaan. Direksi wajib menyampaikan rencana jangka panjang periode berikutnya 60 hari sebelum berakhirnya rencana jangka panjang tahunan berjalan. Nah, untuk Persero, rencana jangka panjangnya akan ditandatangani oleh komisaris, kemudian disampaikan kepada Menteri BUMN atau Rapat Umum Pemegang Saham atau dikenal dengan RUPS untuk mendapat pengesahan. Sedangkan untuk perusahaan umum atau Perum, rencana jangka panjangnya yang telah ditandatangani oleh pengawas kemudian disampaikan kepada menteri melalui menteri untuk disahkan. Nah, apa saja yang dimuat dalam rancangan rencana jangka panjang BUMN? Dalam rancangan rencana jangka panjang BUMN, sekurang-kurangnya dalam pendahuluannya akan merincikan tentang latar belakang dan sejarah perusahaan, kemudian visi dan misi perusahaan. Nah, misi di sini maksudnya adalah tujuan jangka panjang perusahaan yang menjadi landasan didirikannya perusahaan yang hendak mencapai produksi atau jasa yang diusahakan, sasaran pasar yang dituju, dan upaya untuk meningkatkan kemanfaatan semua pihak terkait atau stakeholder. Kemudian tujuan perusahaan, sesuatu yang hendak dicapai sebagai garis besar oleh perusahaan melalui berbagai upaya. Nah, yang terakhir adalah arah pengembangan perusahaan secara umum. Dalam rancangan rencana jangka panjang BUMN juga harus merincikan evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang yang baru, lalu memuat penjelasan dan rincian. Ketiga, posisi perusahaan saat ini. Dan keempat, asumsi yang digunakan dalam penyusunan rencana jangka panjang meliputi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya. Nah, adapun materi dalam rencana jangka panjang yang harus dijelaskan atau dirincikan yaitu 1. Tujuan yang hendak dicapai pada akhir rencana jangka panjang sesuai ketentuan pendirian perusahaan. Yang kedua, sasaran. Ini meliputi tingkat pertumbuhan dan kesehatan perusahaan
serta sasaran bidang-bidang unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya. Yang ketiga, strategi yang digunakan setiap tahunnya. Ini meliputi strategi korporasi sesuai posisi perusahaan, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang unit kegiatan. Yang keempat, kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi atau program-program kegiatan. Dan yang kelima, program kegiatan yang akan dilaksanakan beserta anggarannya setiap tahunnya. Keenam, metrik keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan yang menggambarkan arah perkembangan perusahaan secara rinci. Dan yang terakhir adalah asumsi proyeksi keuangan.